Orang masuk sel itu petantang-petantang nggak ada yang langsung jagoan. Gue baru masuk sini. Kalau lu mau gebukin gue sampai gue mati, coba pak kalau gue bangun lu yang gue matiin. Terus habis itu mojok, wah banyak yang begitu. Lihat, perhatikan pak kalimat saya. Ini banyak nih alumni yang sekamar sama saya dan ngaminin. Kenapa? Kan saya nggak bohong dengan izin Allah. Begitu masuk nih saya bilang, mulai sekarang siapa yang kotor saya yang cuciin. Nah gue ditemenin. Gue dicintain mereka. Kalau ada makanan datang, sisain buat si Jaman. Nama sisa Jaman. Sisain buat si Jaman. Atau misalkan dalam acara Hotman Paris itu dia bilang kan, saya ini membela temen gitu. Kan sangat berbeda jauh. Ini faktanya Yusuf Mansur sendiri yang mengakui bahwasanya dia melakukan kesalahan gitu. Nah, soal transparansi koperasi faktanya memang nggak ada gitu. Jadi ya bohong. Jadi kalau teman-teman bisa menjelaskan atau menafsirkan bahwasanya, sekali lagi jangan pernah percaya ucapan Yusuf Mansur gitu, karena omongannya dari awal sampai sekarang kita tahu penuh dengan kebohongan gitu ya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, teman-teman ingat dengan Pak Mas Tiji ya, Matiji. Nah dia kan teman-teman bisa lihat sih sebenarnya cuplikan Pak Matiji itu dengan Yusuf Mansur. Yusuf Mansur yang mengelak atau mungkin bilang nggak, pokoknya intinya Yusuf Mansur nggak jadi mengumrohkan Pak Matiji. Ya ini dalam kata lain ya, menurut Pak Matiji, Yusuf Mansur dan teman-temannya itu, atau misalkan kalau kita lihat dari rekaman JTV itu kan mereka mengelak ya gitu, mereka mengelak. Jadi intinya kalau misalkan teman-teman masih berharap Yusuf Mansur itu, atau misalkan ke teman-temannya itu berharap sesuai dengan keinginan misalkan para investor patungan usaha untuk membayar, saya rasa itu mustahil gitu. Jadi mereka nggak akan pernah bisa dipegang omongannya gitu ya. Oke teman-teman, teman-teman bisa lihat di channel Pak Darso atau JTV atau yang lain ya gitu ya, bahwasanya ada Pak Soeharto yang nagih patungan usaha yang ya intinya dia ngupload di media sosial gitu ya teman-teman. Ini teman-teman, kita diruntut lagi ke belakang. Di sini ada berita ya dari merdeka.com. Yusuf Mansur janji tak selewengkan duit umat di patungan usaha. Nah ini di tahun 2014 bulan Maret ya, 18 Maret 2014. Merdeka.com. Ustadz Yusuf Mansur masih mengelola puluhan miliar dana umat lewat gerakan patungan usaha. Dia menyampaikan banyak orang kalau tak mengambil untung sepeser pun dari aktivitas investor properti yang dimulai sejak tahun lalu itu. Alasannya dana tersebut kini dikelola koperasi yang telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Ya teman-teman. Ini kita punya fakta unik di sana sebenarnya. Para pengurus yang disebutkan komite koperasi juga terdiri dari macam-macam latar belakang profesional. Intinya ada Pak Unang ya di sana. Sedangkan Yusuf Mansur sekalipun menjabat ketua komite, Yusuf Mansur itu di koperasi sebagai penasihat ya. Tak punya kuasa dalam urusan keuangan. Duit itu bukan punya Yusuf Mansur, ini punya umat. Saya juga nggak punya struktur gaji, cuma seperti koordinator saja, ujar kepada Merdeka.com di Jakarta Kamis. Nah, tapi janji yang diucapkan ini orang kementerian sendiri yang bilang bahwasanya nanti akan diganti sama Yusuf Mansur pribadi, uang duit pribadi Yusuf Mansur. Nah, kalau uang itu nggak digunakan sendiri sama Yusuf Mansur, kenapa Yusuf Mansur mau menggantinya gitu? Kan logikanya seperti itu ya, aneh gitu ya maksudnya. Dia mengakui selalu akan ada orang yang curiga bahwa keuntungan patungan usaha adalah jalan mencari nafkah, memanfaatkan umat. Iya, sekarang terbukti ya. Apalagi pria 30 tahun ini di tahun lalu ya, di tahun 2014, kepada media pernah mengakui 2 kali masuk bui akibat bangkrut berbisnis pada 1996 1998. Nah teman-teman, saya punya cuplikan video ini menarik ya teman-teman.
Ini di cerita yang berbeda. Ini hubungan dengan kenapa dia bisa masuk penjara. Nah, teman-teman, menarik kan? Ini video yang mungkin menjadi penasaran teman-teman, walaupun di beberapa pernyataan dia itu berbeda-beda gitu ya. Jadi ya kita lihat dulu teman-teman, yuk videonya, check it out. Saya ketika di awal dulu perjuangan mengembalikan hidup saya pada titik normal, saya terus bercerita bukan berarti menyombongkan diri, untuk menggambarkan keadaan gelap saja, bahwa tahun 99 tuh utang saya 1,4 miliar. Satu jumlah yang saat ini pun besar sekali. Dan saya mengalami masa-masa sulit yang 1,4 itu bukan hanya dengan satu orang, satu lembaga, tapi berlapis. Posisi saya pun juga dengan izin Allah kurang diuntungkan secara pergaulan manusia, karena saya buyut kiai. Buyut kiai itu justru pada saat itu menambah beban saya. Harusnya nggak begini, harusnya nggak begitu, itu malah menambah beban. Rahasianya sederhana. Nanti kan kita punya tesis nih, kagak tuh anak kiai gue bandel banget. Lah emang gue nggak bandel apa? Kan gue bandel banget nih, sampai masuk penjara, ngerugiin orang. Ada satu perusahaan nasional berubah namanya gara-gara saya. Izin Allah bener, dijebol, keuangannya jebol. Jepangnya datang, saya duduk di balik meja. Kalau ingat zaman itu, Allah. Sekarang saya bisa duduk di samping Pak Dirjen, Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dulu saya di balik meja, Jepangnya datang. Gila, nggak tahu hormat banget tuh posisi saya. Dia ngomong kayak baju Jepang, tapi kita ngerti Pak. Dari perasaan kan kita paham, karena sebelumnya udah ada omongan-omongan. Ini nih anak yang bikin kita harus berubah katanya. Ini anak yang bikin kita jebol keuangan katanya. Dia ini dulu. Ini ada bekasnya, digebukin dulu. Ini benar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tapi begitu saya ditahan, saya langsung mulia. Kenapa? Coba sel orang gua rapiin, gimana loh? Maaf dulu. Orang masuk sel itu petantang-petantang, nggak ada yang langsung jagoan. Gua baru masuk sini. Kalau lu mau gebukin gua sampai gua mati, coba Pak, kalau gua bangun, lu yang gua matiin. Terus habis itu mau jawab, wah banyak yang begitu. Lihat, perhatikan Pak kalimat saya. Ini banyak nih alumni-alumni yang sekamar sama saya. Dan ngaminin. Kenapa? Karena saya nggak bohong. Dengan izin Allah. Begitu masuk nih saya bilang, mulai sekarang siapa yang kotor saya yang cuciin. Nah gue ditemenin. Gue dicintain mereka. Kalau ada makanan datang, sisain buat si Jaman. Nama sisa Jaman. Sisain buat si Jaman. Kenapa? Karena saya mencintai mereka. Coba, yang lain datang langsung begitu. Sampai saya datang. Mulai sekarang sampai saya keluar, siapa yang kotor-kotor nanti saya cuciin. Allah. Muka mereka tadi kan nunggu-nunggu siapa yang datang, gede apa kecil itu kan. Dibukain pintu gue nongol tidak? Ya, tapi kalimatnya gede. Kalimatnya gede, sampai hari ini bersaudara gitu. Sampai hari ini bersaudara, Allah. Terus polisi pada dengar lagi. Polisi pada dengar. Sini, mau bisa nyuci ya? Nih cuciin. Yeah. Tapi nah, itu teman-teman videonya. Kita lanjut ya. Nanti saya ungkapkan. Dia mengaku sudah belajar dari kesalahan di masa lalu. Yusuf Mansur menjamin semua kegiatan koperasi transparan dan dapat diperiksa para peserta. Ada audit bulanan dan lagi semua transaksi lewat bank, bukan tunai loh. Jadi saat ketahuan kalau aneh ngambil kata ayah dari 2 putri hasil perkawinan dengan Siti Maimunah ini, lantas Ustaz mendapatkan nafkah sehari-hari dari mana? Yusuf Mansur menjawab dari Allah. Oke, itu saya baca segitu dulu ya. Nanti akan kita sambung lagi. Nah, teman-teman, kalau kita lihat dari kronologi kejadian bagaimana Yusuf Mansur itu, menurut Yusuf Mansur sendiri ya, jadi dari penjara karena Yusuf Mansur itu merugikan satu perusahaan yang berafiliasi dengan perusahaan Jepang gitu ya. Jadi ada perusahaan nasional besar berafiliasi kepada perusahaan Jepang yang menyebabkan perusahaan Indonesia ini harus berganti nama katanya. Nah, ini berbeda dengan ungkapan yang sebelumnya dia bisnis apalah, atau bagaimana lah.
Intinya atau misalkan dalam acara Hotman Paris itu dia bilang kan, saya ini membela teman gitu. Kan sangat berbeda jauh. Ini faktanya Yusuf Mansur sendiri yang mengakui bahwasanya dia melakukan kesalahan gitu. Nah, soal transparansi koperasi faktanya memang nggak ada gitu. Jadi ya bohong. Jadi kalau teman-teman bisa menjelaskan atau menafsirkan bahwasanya, sekali lagi jangan pernah percaya ucapan Yusuf Mansur gitu. Karena omongannya dari awal sampai sekarang kita tahu penuh dengan kebohongan gitu ya. Penuh dengan kebohongan. Karena faktanya apa? Yang dia ucapkan di sini, katanya dia bermasalah merusak nama baik satu perusahaan nasional. Dibilang di tempat lain di Hotman Paris katanya dia membelain temennya gitu. Itu kan sangat berbeda, karena kesalahan yang dilakukan sendiri dengan kesalahan yang dilakukan temannya itu sangat berbeda, teman-teman. Oke, sampai di sini teman-teman ya. Intinya jangan pernah percaya dengan omongan Yusuf Mansur karena omongannya penuh dengan kebohongan. Kayak gitu ya. Itu berdasarkan video-video yang ada di situ gitu. Oke, sampai di sini jangan lupa like, subscribe dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.